nasihat pimpinan Pondok Masjid Munzalan Ashabul Yamin pada Gurunda Kiai Haji Lukmanul Hakim dipersilakan. Kita sambut dengan takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan sama-sama mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala pujiannya milik Allah, Tuhan semesta alam. Yang saya hormati Bapak Gubernur beserta jajarannya dan juga yang mewakili para tokoh masyarakat, alim ulama, orang-orang baik, kakak-kakak, teman-teman seperjuangan, abang-abang penggerak-penggerak dakwah yang hari ini hadir. Beberapa orang paskas tadi saya lihat wajahnya berkaca-kaca karena ngomongnya sama gitu. Selama ini cuma lihat di YouTube, hari ini bisa lihat langsung. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan yang diridhoi Allah. Pertemuan kita menjadi pertemuan yang mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah. Pertemuan kita menjadi pertemuan yang mendatangkan rahmat, kasih sayang, serta ampunan yang banyak dari Allah untuk kita semua. Ayah bunda, bapak ibu yang baik, siapapun hari ini hadir, tokoh masyarakat dari lapisan elemen manapun, ada dua pesan yang pengen saya sampaikan mewakili Masjid Kapal Munzalan. Sebelumnya pasti banyak yang bertanya, apa Munzalan itu? Kata-kata Munzalan itu ambilnya dari mana? Itu bukan kata-kata yang kami buat, itu kata-kata yang Allah perintahkan kepada Nabi Nuh alaihissalam di surat 23, itu di logonya itu ayat 29. Waktu Nabi Nuh bikin kapal, Allah perintahkan wakul, dan katakanlah wahai Nuh, Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Jadi munzalan mubarakan itu kata-katanya dari Allah. Apa artinya munzalan mubarakan? Tempat yang diberkahi. Kalau waktu dulu saya di Gontor 2003 saya lulus, selesai S1 2008, habis itu lanjut ke Malaysia, Kuala Lumpur ngambil S2 di sana. Kami dulu sampai di Kuala Lumpur tuh pahamnya tuh Munzalan Mubarakan tuh rezeki yang banyak, halal berkah, durian runtuh. Nggak apa-apa banyak, yang penting halal dan berkah. Apa? Banyak, halal dan berkah. Daripada sedikit tapi haram. Setuju nggak? Ibu-ibu tuh suka skincare, suka home care, suka health care, perawatan. Dan yang paling disuka sama ibu-ibu, transfer. Nek suka duit. Tanya lah, suka yang ini, nek, suka tak? Nah, kan? Karena minta kasih. Alhamdulillah. Jadi sebelum saya nikah dulu, saya kira perempuan tuh mata duitan. Sebelum saya nikah, saya kira perempuan tuh mata. Ternyata setelah saya nikah, benar rupanya. Biar dia udah nenek-nenek. Tengoklah bagaimana duit kita tuh. Coba tengok, nek, coba tengok nek. Gambar apa di belakang itu nek? Yang depan itu nek. Kalau depan itu Soekarno Hatta. Artinya kalau mau sedekah pakai yang warna merah karena udah siap masuk masjid. Sudah pakai kopiah. Jangan kasih yang pedang-pedang berkelahi nanti pengurus masjid. Coba nek, belakangnya gambar apa nek? Gambar perempuan lagi ngapa? Lagi nari. Jadi kalau mau bikin perempuan bapak menari, kasih dia yang warna merah itu. Nari dia insya Allah. Ada yang pegang duit 2.000 enggak? Ada yang pegang duit 2.000? Coba mana? Cepat satu. Mana ada yang pegang duit 2.000? Satu. Yang pertama yang paling cepat ya, maju sini. Nah,
Lihat, nah ini abang ini duluan. Bang, coba lihat bang. Gambar apa belakangnya bang? Tari piring. Gambar pahlawan. Pahlawan siapa? Muhammad Husni Tamrin. Senyum atau marah aja tuh? Senyum. Masa senyum? Nah, marah dikit, marah dikit. Kalau Soekarno Hatta tadi senyum tak? Senyum. Senyum. Coba kalau di 2000 isi di dalamnya apa? Gambarnya apa belakangnya? Gambarnya orang mau cai piring. Orang tari Tari piring. tari piring. Jadi kalau bapak-bapak kasih istri 2000 siap-siap kena lempar? Allahu Akbar. Tunggu bentar. Nih, saya tukar duitnya. Nah, biar mereka ya. Abi kata istrinya, Abi. Abi. Saya Ustaz di Gerakan Koperasi Jambi dipanggil Abi Ustaz. Ya Abi. Itu kan tengok sifat asli. Dah apa suaminya kasih, istrinya pun saya kasih. Abi ya Allah, Abi. Bukan Ustaz, saya di Gerakan Koperasi Jambi ini dipanggil kawan-kawan dengan Abi Iwan. Mana istrinya di sini? Istri kebetulan lagi kurang enak badan. Oke, itu hadiah untuk istri ya, kasih istri orang ya, kasih istri seorang. Ya, CSS, gitulah. Mantap, sedekah 2.200. Dulu waktu menikah dia suka sama uang, ternyata benar. Bapak-bapak tidak akan pernah tahu bagaimana bahagianya ibu-ibu ketemu duit di celana ketika nyuci. Makanya cari istri yang pandai cari uang. Dimanapun suami nyimpan, dia tahu letaknya di mana. Bapak Ibu yang baik, inilah Masjid Kapal Munzalan. Jadi Masjid Kapal Munzalan ini namanya Munzalan Mubarokan. Ayatnya dari Quran, tempat yang diberkahi. Tidak apa-apa banyak, yang penting halal. Coba bilang. Kalau sedekah, nggak apa-apa banyak, yang penting ikhlas. Coba bilang. Daripada sedikit, tapi diungkit-ungkit. Coba diulang. Nggak apa-apa banyak, yang penting ikhlas. Daripada sedikit, diungkit-ungkit. Ya, gitu. Jadi kalau sedekah gitu, itu Munzalan Mubarokan. Lalu apa programnya di Munzalan? Cuma 2 program besar. 1, di Masjid Kapal Munzalan, jadilah ayah. Siapapun yang masuk ke Masjid Kapal Munzalan, jadilah ayah. Maksudnya, anak yatim ini banyak betul jumlahnya di seluruh Indonesia. Jadilah ayah untuk mereka. Hanya 1.000 sebulan, 1.000 sehari, 25.000 rupiah per bulan. Rasa-rasanya tidak mungkin orang Jambi tidak punya uang. Dan yang bikin beda program ini adalah uang orang Jambi untuk Jambi. Saya dari Pontianak datang ke Jambi, ngajak Bapak Ibu bersedekah, berinfak, tapi uangnya tidak saya bawa ke Pontianak. Uangnya saya balikkan untuk orang Jambi, untuk orang Jambi sendiri. Nanti kalau di padang mahsyar, saya akan percaya sama hari kiamat. Ada? Percaya nggak sama hari kiamat? Ada hari kiamat itu. Siksa kubur itu ada. Kalau nanti ditanya sama Allah, "Hei Lukman, kenapa masih ada anak yatim yang nggak bisa makan di provinsi Jambi?" Saya keluarkan KTP, lalu saya bilang, "KTP saya Pontianak ya Allah." Tanya sama orang Jambi ini Allah, yang pakai baju tentara, yang pakai baju polisi, gagah-gagah, nggak pernah peduli sama yatim. Tanya sama mereka ya Allah. Takbir. Jadi jangan sampai logonya besar-besar, tonasenya kecil-kecil, memalukan. Coba bilang. Karangan bunganya besar-besar, logonya besar-besar, benderanya semuanya mewah-mewah. Habis ini tetap aja 9 ton, memalukan. Apa? Memalukan. Apa gunanya pejabat ini datang? Apa gunanya ulama-ulama ini datang? Apa gunanya kumpul banyak-banyak nih? Cuma ngabis-ngabiskan beras. Engkau dihisap nanti di hari kiamat. Aku tidak nakut-nakutkan, ngasih tahu aja. Coba bilang. Kasih tahu ya. Ditanya, ngapa ada anak yatim tidak bisa makan? Ngapa ada fakir miskin tidak bisa sholat, tidak bisa beli mukena? Orang Jambi sibuk pergi ke mall, sibuk belanja kemana-mana, lupa sama anak yatim. Jadilah ayah, jadilah bunda. Bukan cuma sekedar kasih amplop. Saya nanti nih bentar lagi, nanti malam kita terawih kan, insya Allah. Besok puasa Ramadan. Lihat nanti anak yatim jadi aksesoris acara.
Pak Usairi, ayahanda kita, tolong sampaikan kepada semua pejabat di Provinsi Jambi, titip salam saya, jangan jadikan anak yatim sebagai aksesoris acara. Saya tak ridho, tak rela betul. Itu yang bikin saya tuan itu marah betul. Bikin kita sedekah akbar 4 miliar sekali bikin event, 5 miliar, karena acaranya bukan santunan anak yatim. Apa acaranya? Memuliakan, melayani, membahagiakan. Karena perintah Qur'annya akroma yukrimu, kalla balla tukrimunal yatim. Bukan santunan. Bayangkan anak yatim naik pick up jam 2 siang, jalan sampai di lokasi, suruh duduk di belakang, berpanas-panas. Begitu sampai acara tausiah cuma 7 menit, banyak sambutannya. Tahap apa yang disambut? Tak jelas-jelas sambutan. Habis itu anak yatim, usap-usap kasih amplop, suruh balik. Saya bilang aku tak ridho, Quran tidak perintahkan gitu kok. Ngapain? Jadi saya bilang kalau mau undangan yatim, muliakan mereka, pakai bis, pakai yang mobil ber-AC, dudukkan di depan. Mereka tidak minta duit sebenarnya. Ada yang lebih mahal, yaitu Saya belum pernah ngantar beras. Saya belum pernah datang ke pondok pesantren, ketemu sama santri. Siapa yang pernah merasakan dipeluk sama anak yatim lalu dia bilang, bunda terima kasih bunda, terima kasih bang. Berapa harganya? Berapa harganya? Ternilai. Terus anak-anak santri pas antum pulang, mereka lambai-lambai, datang lagi ya bang, datang lagi ya kak. Berapa harganya? Tak ternilai. Saya dulu waktu pertama datang ke pondok, karena pakai topi, pakai kaos, tidak pernah ini. Mereka kalau ketemu sama saya bilangnya abang ganteng datang. Wah, Allah, takbir. Kalau nggak setuju boleh keluar ya. Kata mama saya ganteng, kata mama saya. Kan kalau cantik bahaya. Jadi yang paling bahagia ternyata kita. Jadi program utama dari Masjid Kapal, jadilah ayah. Jadi apa? Ayah. Umat ini sudah yatim, keliru merindu, kecewa berulang-ulang, letih sudah, berharap sama manusia kau pasti Kecewa. kecewa pasti. Jangan pernah berharap kepada Manusia. siapapun itu. Jadi Masjid Kapal Munzalan ngajak ayah bunda semuanya jadi ayah. Kita punya santri Bayangkara Indonesia, kita punya santri Tentara Indonesia, kita punya santri Adiaksa Indonesia. Teman-teman yang punya seragam-seragam, yang punya pin, yang punya nomor-nomor, saya bilang yang punya pangkat, jadikan pangkat dan jabatan untuk mendekat kepada Allah. Jadilah ayah untuk umat ini. Kalau di daerah-daerah lain kita sering bawa teman-teman tentara, kita ajak ngantar, teman-teman Koramil, Pangdam, jenderal-jenderal ngangkat beras, bintang 2, bintang 3, sampai bintang 7, pusing kepala tuh, angkat beras semuanya. Saya bilang nanti ditanya sama Allah, pangkatmu untuk apa, seragammu untuk apa. Saya tidak boleh pakai seragam bapak, tapi kalau bapak boleh pakai baju macam saya. Seragam ini harus mengantarkan bapak kepada Allah. Maka satu jadi ayah, diasuh umat ini, dibesarkan hatinya. Kami tidak ngambil uang orang Jambi untuk Pontianak, tidak, demi Allah tidak. Uang orang Jambi untuk orang Jambi. Nanti kalau ditanya sama Allah, untuk apa uang itu? Untuk memuliakan, melayani, membahagiakan semua orang-orang yang ada di Jambi. Allahu Akbar. Jelas? Jelas? Ini akadnya harus jelas saya sampaikan. Uang orang Jambi untuk orang Jambi. Jelas? Ini abang imam jauh merantau keliling Indonesia, putar-putar sudah buka cabang di mana-mana. Hari ini Ustaz saya bahagia bersyukur bisa balik kampung dan buka cabang di kampung halaman saya sendiri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berkah. Masya Allah, tabarakallah. Lalu yang kedua, apa perintahnya di Masjid Kapal Munzalan selain jadi ayah? Yang kedua adalah jadilah hamba. Apa? Jadilah hamba. Jadilah hamba. Kenapa disuruh kembali ke masjid? Supaya sujud kepada Allah. Kita selama ini jadi robot, cari duit salto-salto. Yuk, ikut saya. Cari duit sampai stres. Sudah dapat duit, dipakai untuk menghilangkan stres. Ini orang benar-benar stres. Awalnya healing, ujung-ujungnya hilang. Itu kerja atau dikerjain. Pergi anak masih tidur, pulang anak sudah tidur. Begitu dapat anak, lupa dia. Anak siapa? Anak siapa? Anak siapa? Emang bikinnya kemarin enggak tutup mata kan? Kok dia nanya itu anak siapa? Anak siapa? Tahu-tahu udah besar aja anaknya. Begitu bibinya, orang tuanya pergi ke Jakarta, anaknya bilang, dadah, bye. Begitu bibi Ijah, pembantunya pergi, nangis demam. Orang tua macam apa ya?
Kayak gitu katanya kerja. Balik ayah bunda semuanya, abang kakak semuanya balik. Kembalilah ke masjid, kembalilah ke Baitullah. Jadilah hamba, sujud. Tidak ada pesan yang lain. Kenapa kita sengaja orang kembali ke masjid? Karena setiap orang berhak untuk dapat surganya Allah. Kami banyak dosa, Ustaz. Mana ada manusia tidak punya dosa? Saya banyak aib Ustaz di masa lalu. Justru dengan kembali ke masjid kita bertaubat dan memperbaiki diri. Jelas? Jelas. Biar tidak ada pertanyaan sakwa sangka di otak orang Jambi. Apa yang kalian buat itu? Saya cuma mengajak dua, Pak. Satu jadi ayah, yang kedua jadi hamba. Sujud. Kenapa? Kita pasti ke masjid. Mau laki-laki ke, perempuan ke, nenek-nenek ke, pasti ke masjid. Datang sendiri atau diantar orang. Di belakang imam atau di depan imam. Bapak mau duluan boleh, saya terakhir tak apa-apa. Atau saya yang terakhir, bapak duluan, boleh juga. Mantap. Atau bolehlah saya duluan, ngantar bapak ke rumah. Siapa yang masuk surga? Ayo, berapa orang masuk surga? Siapa yang mau mati? Tidak ada. Aneh betul manusia itu. Mau masuk surga tapi tidak mau mati. Mana ada orang masuk surga tidak mati dulu? Betul tidak? Jadi masjid kapal jalan, bikin baitul mal. Aqomus shalah wa atuz zakat. Tegakkan sholat, tunaikan zakat. Jadi setelah kita sholat, coba lihat. Yang pernah sholat berapa orang sini? Berapa orang pernah sholat? Ada pelajaran mahal dalam sholat. Begitu selesai tahiyat akhir, apa yang Bapak Ibu baca? Setelah selesai, salam. Bagaimana bunyinya salam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikumnya noleh ke atas, noleh ke kanan, ke kiri. Apa artinya sholat itu noleh kanan kiri? Kenapa tidak ke atas saja? Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Suruh noleh kanan, suruh noleh kiri. Artinya apa? Kepedulian. Lihat samping kananmu, lihat samping kirimu. Ada yang tidak punya mukena, ada yang tidak punya jilbab dalunan. Belum. Udah ya, alhamdulillah. Oh belum. Yang penting pakai dulu lah ya. Isi 2 kali tidak apa-apa ya, potong insan. Tahu je Ustaz. Tahu memang. Karena ada yang lebih sakit daripada jatuh cinta. Namanya jatuh tempo. Jadi sholat itu mengajarkan kita untuk peduli kepada sesama. Toleh kanan, toleh kiri. Ada yang nggak bisa makan, yang nggak bisa minum. Umar bin Khattab mikul langsung gandumnya. Lalu Umar bin Khattab bilang, saya tidak akan pernah bisa selamat, kata Umar. Kan asistennya mau ngambil gandumnya itu. Dia bilang, enggak, kau mau nanggung dosaku nanti. Makanya paskas tidak boleh. Anak yatim, ambil beras, tidak boleh. Haram. Betul nggak? Betul. Siapa yang mikul berasnya? Kita. Siapa yang ngantarkan ke anak-anak? Kita semuanya. Untuk apa? Nebus dosa di masa lalu. Jadi lihat, ayo ikut saya. Tangan yang kita miliki ini, ya. Tangan yang kita pakai untuk berdoa ini, tangan yang kita pakai untuk berdoa meminta kepada Allah ini, adalah tangan yang kita pakai untuk bermaksiat kepada Allah. Betul nggak? Betul. Tangan yang kita pakai untuk tanda tangan sesuatu yang haram. Tangan yang kita pakai untuk mungkin mencaci maki orang lain dengan jempol. Tangan yang kita pakai untuk menghina orang lain, menjelekkan orang lain, menjatuhkan orang lain, bikin keputusan-keputusan yang tidak sesuai. Kita bikin ini dengan tangan kita. Maka kita perlu tangannya orang lain untuk mengangkat ke langitnya Allah. Maka saya bilang sama paskas-paskas, jangan suruh orang lain mikul beras. Antum turun sendiri. Nyumbang bagus. Tapi kalau antum merasakan mikul berasnya, datang hadir, antum akan merasakan sesuatu yang tidak pernah bisa diceritakan dengan kata. Masa, mohon maaf ya, orang kita yang buang air besar, orang lain yang suruh cebok. Saya ulang ya, kita yang buang air besar, masa orang lain yang suruh cebok? Kita yang bikin dosa, masa suruh orang lain yang menghapuskannya? Hadirnya kita ke masyarakat, hadirnya kita kepada umat. Tadi saya bilang jadi ayah dan jadi hamba. 2 kata kunci hari ini yang pengen saya sampaikan kepada orang Jambi. Saya sudah menyampaikannya. Kalau nanti ditanya sama Allah, kenapa di Jambi tidak nambah-nambah tonasenya? Kenapa tidak bertumbuh? Allah, aku sudah sampaikan. Jelas? Tidak nakut-nakutkan ya?
kasih tahu jangan. Maka siapapun yang hadir di sini mudah-mudahan paham. Oh, hadirnya Munzalan, hadirnya Baitul Mal mengajak kita jadi ayah, jadi orang tua asuh, jadi orang yang peduli kepada anak yatim, memuliakan, melayani, membahagiakan, dan jadi hamba Allah. Kembali ke masjid. Ini baru mulai satu. Di Pontianak pusat sana kita ada pusat dakwah kemasjidan, ada amal pendidikan, ada amal sosial, ada amal usaha berbasis masjid. Kita punya bisnis-bisnis berbasis masjid. Bisnis yang dimiliki oleh masjid, bukan bisnis yang dimiliki oleh pengurus masjid. Beda. Jauh bedanya. Nah, jadi ini baru mulai. Mulailah dengan kepedulian. Tadi saya cerita sepanjang jalan saya nengok ada minyak sedang dibor dan lain-lain. Saya bilang kalaulah penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, ramai-ramai Allah bukakan pintu keberkahan. Betul tak? Betul. Nah, maka orang Jambi bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Tidak bisa kita nyalakan orang lain, karena Allah tidak akan pernah merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah dirinya sendiri. Dimulai dari mana? Jadilah ayah. Coba bilang. Jadilah ibu. Jadilah bunda. Yang kedua, jadilah hamba. Kemana kita? Kemana kita nak? Masjid. Sujud, minta ampun, bertaubat, perbaiki diri. Peradaban besar itu dimulai dari masjid. Nabi Muhammad bikin masjid. Kita Sayyidina Nabi Ibrahim bikin masjid. Hari ini peradabannya ada. Masjidil Haram Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad Masjid Nabawi. Dua-duanya memulai dari masjid. Nah, mudah-mudahan kita bisa meniru dua Nabi itu yang kita sebut dalam sholat. Selesai sholat, selesai kita menunaikan kewajiban kita kepada Allah, oleh kiri kanan. Ada enggak yang lapar? Ada enggak yang susah? Ada enggak yang enggak bisa makan? Ayo turun sama-sama. Ini mudah-mudahan jadi pembela kita di hadapan Tuhan. Jadilah ayah dan kembalilah ke masjid. Jadilah hamba. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak semua orang-orang Jambi, orang-orang baik. Saya melihat ini aura-aura orang baik. Insya Allah mudah-mudahan kita kumpul di surganya bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ini hari Jumat, hari yang penuh berkah, dihadiri oleh banyak orang-orang baik. Maka saya pesan untuk internal Paskas, untuk semua santri-santri yang hari ini menamakan dirinya pasukan amal soleh, teman-teman semuanya, tidak ada kebaikan yang membuat kita menjadi sombong. Tidak ada kebaikan membuat kita jadi sombong. Semakin banyak berbuat baik, semakin rendah hati. Semakin banyak berbuat baik, semakin santun kata-katanya. Kenapa tadi ibu yang saya minta untuk menyematkan pin ke kakak? Simbol bahwasanya program ini diniatkan dari awal supaya mengalir pahala kebaikannya untuk kedua orang tua. Para ayah, ibunda yang hari ini hadir, anak-anaknya mikul beras, anak-anaknya ikut memuliakan anak yatim, bersyukurlah karena saya selalu sampaikan kepada mereka. Saya bilang niatkan dan hadiahkan pikulan berasmu, hadiahmu untuk kedua orang tua, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Jadi kami semuanya bergerak di masjid ini, niatnya cuma 3. 1, semoga Allah terima dan Allah ridhoi. 2, mengalir pahala kebaikan untuk kedua orang tua. Yang ketiga, menjadi penebus dosa di masa lalu. Kita pernah salah. Kita pernah salah. Tapi pengen soleh. Kita pernah salah. Tapi pengen soleh. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita di masa lalu. Amin. Allah angkat derajat kita setinggi-tingginya. Amin. Kabulkan semua hajat niat baik kita. Amin. Dan mudah-mudahan siapapun yang hari ini punya penyakit, Allah sembuhkan penyakitnya. Amin. Allah mudahkan urusannya. Amin. Allah kasih anak keturunan soleh solehah. Amin. Hamilul Quran, ahli sedekah, ahli masjid. Amin. Sampai hari kiamat nanti. Dan siapapun yang belum sampai ke Baitullah atau sudah pernah sampai ke Baitullah, Allah sampaikan ke Baitullah dengan cara terbaik. Amin. Al-Fatihah. Amin. Allahumma amin. Semoga 2 poin, jadilah ayah dengan 25.000 rupiah per bulan, dan jadilah hamba dengan kembali ke masjid, membuat kita Jambi ini menjadi tempat yang diberkahi Allah. Amin. Allahumma amin. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas berkata yang kurang berkenan. Saya juga izin pamit, besok pagi sudah pulang ke Pontianak karena tadi kemarin dari Jakarta ke Bandung. Tadi malam saya tidur jam 2. Alhamdulillah. Subuh-subuh bangun lagi, naik pesawat dalam jam 6.
dan di atas pesawat nggak bisa turun. Jambi berkabut. Jadi kira udah masih jauh. Rupanya begitu tembus awan udah dekat dengan bandara, hampir nggak bisa turun tadi. Ya, alhamdulillah doanya orang Jambi bisa turun, bisa ketemu. Dan ini baru pertama kali saya ke Jambi. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah dan bisa ketemu lagi nanti sama orang baik yang ada di Jambi. Terima kasih, sampai jumpa di Baitullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan penandatanganan.